Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot soal kehidupan digital anak muda. Bersama saya Alia dengan 3 NIM terakhir 109 yang bakal nemenin kalian selama 20 menit ke depan. Semoga kalian yang dengerin dalam keadaan baik dan penuh semangat ya. Oh iya, kali ini aku nggak sendirian nih, ada partner aku. Kenalin, Nala. Hai, kenalin nama aku Nabila Kanza Zafira dengan NIM TR 118, bisa dipanggil Nala. Senang banget nih malam ini bisa hadir dan nemenin Alia di podcast. Dan dengan tema hari ini yaitu menjadi pahlawan digital melawan hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Nah, sebelum kita mulai, ini ada teman-teman narasumber kita nih, ada 7 orang. Ramai banget ya. Setuju banget sih, Nal. Karena ada pepatah nggak sih, kalau tak kenal maka tak sayang. Maka alangkah baiknya bila kita kenalan dulu nih, sayang. Oke, langsung aja nih. Pertama ini sepertinya ada Kak Ratih nih. Boleh dong kenalan dulu nih, Kak Ratih. Halo, bagaimana kabarnya hari ini, Kak Ratih? Halo, kenalin ya, aku Ratih dengan 3 NIM terakhir 101. Kalau kabarnya sih alhamdulillah baik ya, walaupun kalau dari segi medsos itu lagi panas dingin sekarang gitu ya. Waduh, kalau boleh tahu nih, panas dingin kenapa nih, Kak Ratih? Boleh ya kita nanti sharing-sharing bareng nih. Oke, selanjutnya kita lanjut nih, ada narasumber selanjutnya ada Kak Dian. Halo Kak Dian, gimana kabarnya hari ini? Hai, halo semuanya. Perkenalkan sebelumnya aku Dian dengan 3 NIM terakhir 103. Kebetulan untuk kabarku hari ini luar biasa baik, apalagi bisa bergabung dan sharing bareng teman-teman nih di sini. Waduh, luar biasa banget nih Kak Dian. Untuk narasumber kita selanjutnya nih ada Kak Talita. Halo, apa kabar nih Kak Talita? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talita Indandrianti, biasa dipanggil Talita dengan NIM akhir 240. Untuk kabar saya pada malam hari itu sangat baik Kak, dan saya sudah nggak sabar, sangat excited untuk mendengarkan podcast yang akan dilaksanakan pada malam Wah, hari keren ini. banget nih Kak Talita udah excited banget buat ikut share-share pengalaman. Kalau Kak Winda sendiri gimana nih Kak Winda? Udah excited juga nggak nih? Gimana kabarnya Kak Winda? Oke, hai semuanya. Perkenalkan nama aku Winda dengan NIM 130. Untuk kabar aku alhamdulillah baik nih Nala dan Alia. Sedikit hektik ya, tapi senang bisa ada waktu untuk ngobrol di podcast hari ini. Waduh, terima kasih banyak nih Kak Winda yang walaupun hektik ini masih menyempatkan. Nah, untuk selanjutnya nih ada narasumber kita ini Kak Fatimatus. Bagaimana nih Kak Fatimatus? Oke, halo semuanya, salam kenal. Di sini kenalin aku Fatimah Zahra Faisa, tapi teman-teman bisa panggil aku dengan Kak Ica aja. Untuk kabar aku hari ini alhamdulillah baik sih, dan masih bertahan jadi warga digital yang berusaha setiap harinya tuh buka komentar netizen gitu. Wah, luar biasa banget nih Kak Ica. Selanjutnya kita lanjut ke Kak Sania. Halo Kak Sania. Halo semuanya, kalian bisa panggil aku Sania dengan NIM akhir 263. Untuk kabarku sih hari ini alhamdulillah baik ya, dan udah gak sabar nih buat sharing-sharing pengalaman. Ini ada yang terakhir Kak Sabita, silakan Kak Sabita. Halo semua, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Sabita. Kalian bisa panggil aku Bita. Kabar aku hari ini baik banget, luar biasa baik. Dan aku sangat-sangat excited banget untuk bisa podcast sama kalian bahas tentang media sosial. Baik, luar biasa banget nih para narasumber yang telah mengikuti podcast pada hari ini. Kita semuanya udah kenalan ya, dan pastinya udah gak sabar banget gak sih mulai obrolan kita pada hari ini. Kita mulai dari yang paling sering kita temui nih, hoax. Nah, apa sih itu hoax? Nah, mungkin Kak Rati nih bisa menyampaikan menurut kakak nih, kenapa hoax itu berbahaya? Oke, kalau menurut aku ya tentang hoax ini. Kalau hoax itu kan emang marak banget ya zaman sekarang ini, apalagi zaman teknologi yang udah mulai berkembang banget gitu kan. Jadi kalau hoax itu bisa mempengaruhi cara seseorang untuk banyak orang informasi atau apapun itu tanpa lihat faktanya terlebih dahulu. Jadi banyak yang misinformasi gitu. Jadi bisa memunculkan kepanikan atau bahkan konflik gitu Kak. Apalagi kan
kalau hoax yang berkaitan sama kesehatan sama politik nih yang lagi rame sekarang ya. Jadi dampaknya itu bisa sangat luas Kak gitu. Wah, bener banget nih yang disampaikan sama Kak Rati tadi. Kalau misalkan berita hoax ini akan berdampak luas sekali jika itu berhubungan dengan kesehatan dan politik. Nah, kalau Kak Winda sendiri nih, Kak Winda ada nggak sih pengalaman menemukan berita yang bikin Kak Winda sendiri mikir, wah ini berita ngaco banget nih. Pernah nggak kira-kira? Pernah banget waktu zaman COVID ya, pernah ada video yang viral itu menginformasikan kalau ada yang meninggal karena divaksin. Padahal setelah dikonfirmasi kembali itu meninggalnya karena penyakit lain gitu. Nah, hoax-hoax yang seperti ini itu bisa menyebar ke masyarakat dan malah ngebuat masyarakat tuh semakin takut untuk divaksin gitu. Dan menurut aku ini sangat meresahkan sih. Nah, iya benar sama apa yang diomongin sama Winda tadi. Bahkan di grup keluarga aku sendiri tuh ada yang share info yang hampir sama kayak gitu. Dan tipe orang kan beda-beda ya. Ada yang orang memilih-milih dulu informasinya, ada yang langsung asal percaya aja. Jadi juga kita bisa jadi rentan dimanfaatkan. Dan malah ada dampak buruknya lagi nih, kita bisa jadi salah satu yang bisa menyebarluaskan informasi hoax tersebut. Waduh, bahaya banget ya Kak. Kadang hoax itu kemasannya niat banget, sumpah. Judulnya provokatif, terus kadang itu fotonya dicomot dari punya orang lain gitu Kak, bukan yang dari fotonya sendiri. Lalu untuk data palsunya tapi dibikin seolah-olah itu benar. Jadi kebanyakan orang-orang itu langsung menangkap informasi tersebut itu bahwasanya itu benar. Padahal di balik semua itu tuh kadang ada informasi yang hoax gitu loh Kak. Jadinya usahakan kita sebagai mahasiswa ya, terutama anak-anak remaja, jangan mudah kepancing sama berita-berita hoax gitu. Wah, benar banget nih Kak Talita. Nah, jadi karena itu kan juga bahaya ya kalau semisal itu menyebarnya itu dengan cepat dan dampaknya itu bisa jadi sangat nyata. Nah, iya nih, salah satu dampak nyata dari penyebaran hoax sendiri adalah ujaran kebencian. Nah, kalau menurut Kak Ica nih, apa pendapat Kak Ica terkait fenomena hate speech atau ujaran kebencian yang terjadi atau yang sering ada di media sosial? Gimana Kak Ica? Oke, menurut aku sendiri ya, banyak orang itu merasa aman ya sih bersembunyi di balik layar. Yang mereka anggap itu kayak, cuman komentar kok. Nah, padahal kata-kata itu bisa sangat menyakiti gitu buat orang lain. Apalagi di media sosial ya, empati itu sering hilang gitu, karena orang itu lupa bahwa yang dibaca itu tetap mengenai perasaan orang itu gitu. Nah, bahkan ada kasus bullying online ya, yang sampai mengubah kepribadian seseorang. Membuat mereka itu jadi lebih tertutup atau kayak nggak percaya diri kayak gitu. Terus jadi sebenarnya hal kecil seperti komentar pun harus dipikirkan karena dampaknya itu bisa jauh lebih besar dari apa yang kita bayangin kayak gitu. Bener banget. Apalagi aku tuh sering banget lihat konten kreator yang dihina secara fisik habis-habisan sama netizen. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi bagi orang-orang tertentu atau bagi konten kreatornya sendiri pun pasti ada luka jangka panjang dari itu gitu. Jadi bullying di media sosial tuh bukan cuma soal kata-kata, tapi juga bagaimana seseorang dipaksa melihat jutaan opini negatif tentang dirinya setiap hari. Contohnya tuh, aku tuh pernah lihat kayak hate speech untuk anak artis gitu. Kayak anak artisnya tuh sering dimunculin dalam konten gitu, terus jadinya banyak hate speech ya, entah kenapa. Dan juga anak kecil kan, saking banyaknya hate speech sampai orang tuanya tuh kadang menutup anaknya gitu untuk tidak keluar dari konten-kontennya lagi karena saking banyak hate speech yang diberikan pada anak itu gitu. Kasian banget ya. Ini sepertinya Kak Sania sudah join kembali nih. Mungkin bisa diberi pendapatnya nih Kak, mungkin terkait tadi. Baik. Mungkin ini tadi yang membahas tentang hate speech ya? Iya, benar Benar nih, Kak. Iya. Dan yang bikin serem itu kan hate speech itu yang menular itu ya. Ada satu komentar kasar, lalu muncul komentar kasar lainnya seperti lomba yang paling kejam gitu ya. Iya sih, efeknya tuh kan bukan cuma ke korban, tapi kayak membentuk budaya digital yang keras, terus juga sinis dan juga nggak sehat kayak gitu.
Setuju banget nih sama Kak Ica dan Kak Sania tadi nih. Jadi menjadi pahlawan digital itu bukan berarti kita harus menjadi polisi internet, tapi cukup bijak dan bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Intinya, komentar itu cuma teks bagi kita, tapi bisa juga menjadi luka bagi orang lain. Nah, benar banget tuh. Setelah kita membahas terkait ujaran kebencian ataupun hate speech, sekarang kita akan bahas terkait peran kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi hoax ini tadi. Nah, kalau menurut Kak Dian nih, kira-kira apa sih Kak langkah paling penting untuk melawan hoax ini tadi? Oke, kalau menurut aku sih bisa dimulai dari verifikasi informasi dulu ya. Jadi kita bisa cek dulu dari sumbernya. Sumbernya itu dari mana, dari platform yang terpercaya atau tidak. Lalu kita bisa cek tanggalnya. Jadi kita nggak cuma lihat judulnya aja buat bisa tahu hal tersebut itu hoax atau bukan. Dan kita juga bisa menggunakan situs untuk cek fakta atau hoax nih berita tersebut agar kita juga nggak jadi bagian dari penyebar kebohongan itu. Gitu sih. Nah, benar banget nih Kak Dian. Kalau soal bersikap ketika berdiskusi di media sosial, mungkin Kak Fatima tuh sini bisa memberikan pendapatnya. Oke, di sini tuh kita tuh bisa kayak punya pendapat yang berbeda gitu ya, tanpa saling menjatuhkan. Perbedaan itu sebenarnya wajar sih, hal yang wajar apalagi di dunia akademik, dunia kampus gitu. Yang penting adalah cara kita tuh menyampaikannya tuh gimana gitu, dan bahasa yang kita gunakan itu menunjukkan cara pikir dan juga sikap kita seperti itu. Terus juga sebagai mahasiswa ya tadi ya, terutama di bidang gizi kayak kita ini gitu yang berhubungan dengan masyarakat langsung kayak gitu, maka kita tuh kayak perlu menunjukkan sikap yang cerdas, kemudian juga santun, terus yang beretika juga, bukan cuma lewat nilai, tapi juga lewat cara kita tuh untuk berdiskusi gitu. Kemudian juga seperti menerima saran dan juga menyampaikan pendapat. Nah, kalau kita bisa berdebat dengan secara sehat kayak gitu, menghargai orang lain, terus juga tetap menjaga etika, suasana belajar itu jadi lebih nyaman tentunya. Selain itu, hal seperti itu juga membentuk kita jadi calon yang profesional sih, lebih tepatnya bisa dipercaya kayak gitu. Bener banget dengan apa yang sudah disampaikan sama Kak Ica. Jadi pahlawan digital itu bukan berarti kita berubah menjadi polisi internet. Bukan. Tapi tentang bagaimana kita itu bertanggung jawab sama jejak digital kita sendiri. Kita tuh mikir dulu sebelum ngepost, nge-share, ataupun komen ke postingan orang lain. Karena apapun yang kita lakukan di internet itu menyangkut dampaknya bisa balik ke diri kita sendiri loh. Bahkan bisa nyeret orang lain juga. Jadi intinya pahlawan digital itu bukan mulai dari diri sendiri. Jaga etika, jaga sikap, dan jangan asal sebar sesuatu. Gitu Kak. Setuju banget nih sama Kak Talita. Kalau semisal kita ngomongin soal teladan nih, menurut Kak Sabita nih, mungkin ada tokoh yang bisa dijadikan contoh penggunaan media sosial yang bijak itu siapa sih Kak? Dari aku sendiri ya, menurut aku Jerome Pauline, yang konten kreator yang biasanya di Jepang itu sama teman-temannya, menurut aku itu salah satu contoh konten kreator yang membuktikan kalau media sosial tuh bisa dipakai untuk hal-hal yang baik. Mungkin selain Jerome ada juga Andovida Lopez. Menurut aku Andovida Lopez ini sering banget menyuarakan mengenai isu-isu penting dan mengajak penontonnya untuk berpikir kritis dan membuktikan bahwa konten hiburan pun bisa menjadi nilai edukatif. Jadi nggak hanya itu juga, jadi ada beberapa juga kreator muda lain yang fokus pada literasi digital dan pengembangan diri, mulai dari edukasi ringan sampai pembahasan isu sosial sampai kampanye anti hoax. Jadi cara mereka tuh menyampaikannya dengan cara yang santai, jujur, tapi menunjukkan bahwa media sosial tuh bisa menjadi ruang yang positif jika digunakan dengan baik gitu. Bener banget ya, kayak yang katanya Kak Sabita tadi. Jadi kita itu nggak harus jadi influencer yang besar gitu ya, biar bisa kayak mereka gitu, nggak harus jadi influencer besar. Jadi bisa kita mulai dari lingkup kita sendiri atau lingkup kecil tuh bisa ya, jadi kayak keluarga ataupun teman dekat atau orang sekitar kita gitu pokoknya. Jadi yang penting itu konsisten ngasih contoh sama nyebarin hal positif gitu Kak. Jadi dari hal kecil itu justru impact-nya bisa lebih kerasa gitu. Wah, bener banget nih. Dan kabar baiknya nih, kita tuh nggak harus tahu jadi influencer dulu untuk memberikan manfaat. Kita bisa mulai dari circle sekitar kita, seperti dari teman, keluarga, atau followers kita sendiri nih. Seperti itu. Wah,
Biasa banget nih teman-teman narasumber. Nggak kerasa nggak sih kita udah beberapa menit ngobrol bareng dengan 7 narasumber yang hebat pada hari ini. Banyak banget insight, pengalaman, dan pelajaran yang bisa kita ambil dengan tema menjadi pahlawan digital, melawan hoax, dan ujaran kebencian di media sosial, mulai dari cerita nyata, tantangan, sampai ini contoh teladan yang bisa kita terapkan. Nah, untuk itu saya sebagai host mengucapkan banyak terima kasih untuk semua narasumber yang telah menyempatkan waktu untuk join podcast pada hari ini. Bener banget tuh Alia, seru banget dan penuh manfaat. Terima kasih untuk semua narasumber kita, ada Kak Rati, Kak Dian, Kak Talita, Kak Winda, Kak Ica, dan juga Kak Sania. Terima kasih banyak untuk narasumber semua yang sudah membagikan pengalaman dan juga perspektifnya yang sangat-sangat insightful ini. Nah, sebelum saya tutup nih, mungkin saya mau dengar beberapa kalimat penyemangat nih dari masing-masing narasumber. Kalimat apa yang ingin kalian titipkan untuk para pendengar kita nih pada hari ini? Mungkin mulai dari aku dulu ya Kak Alia. Oke, Kalau baik. dari aku sih, jadi pahlawan digital itu dimulai dari keberanian kita untuk berkata, aku tidak akan menyebarkan sesuatu sebelum aku pastikan kebenarannya gitu Kak. Oke, mungkin selanjutnya bisa aku lanjutin ya. Kalau kata-kata dari aku itu, dampak postingan kita bisa jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Karena itu, jadikan media sosial sebagai ruang yang menyebarkan kebaikan, bukan keresahan. Nah, mungkin selanjutnya dari saya, Kak. Jadi kalimatnya itu, ujaran kebencian cuma memecah, tapi kalimat yang bijak bisa menyatukan. Pilihlah kata yang menyenangkan, bukan yang memprovokasi. Begitu, Kak. Mungkin Kak Winda nih bisa melanjutkan. Oke, kalau quotes dari aku ya, hoax itu akan menang kalau kita malas mengecek fakta, tapi dia itu akan kalah kalau kita mau berpikir kritis dan memverifikasi. Keren Oke, banget nih. Mungkin selanjutnya, Kak Ica silakan. Oke, aduh, main nyerempet aja di gue ya. Oke, dari aku sendiri kata-kata untuk penutup podcast kali ini, empati itu penting sih, bukan di dunia digital. Kita itu tidak pernah tahu gitu beban orang lain. Jadi kita gunakan jadi kita untuk mendukung, bukan untuk melukai gitu. Mungkin saya lanjutkan ya, kata-kata dari saya itu menjadi pahlawan digital itu bukan tentang siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling bertanggung jawab dalam setiap klik, komentar, dan share. Oke, yang terakhir ada Kak Oke. Sabita nih. Terakhir ya dari aku. Ya, terakhir dari aku karena dunia dia untuk menjadi lebih baik di dalamnya. Mungkin Nala nih bisa melanjutkan. Oke, keren banget ya. Setiap closing statement yang disampaikan oleh narasumber ini tuh sangat insightful dan jadi pengingat baru untuk kita semua bahwa dunia digital itu adalah ruang bersama yang harus kita jaga. Jangan lupa untuk selalu bijak dalam berpendapat dan juga cerdas dalam mencari informasi dan ikut menciptakan suasana online yang lebih aman dan positif untuk semuanya. Yes, benar banget. Untuk para mendengar dimanapun kalian berada, ingat, setiap jari yang kita gerakan di media sosial adalah pilihan, apakah mau menyebarkan kebaikan atau justru sebaliknya. Jadilah pahlawan digital mulai dari diri sendiri, verifikasi sebelum berbagi, gunakan kata yang membangun, dan sebarkan empati bukan kebencian. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast kita hari ini dengan tema menjadi pahlawan digital, menjadi melawan hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya dengan topik yang pastinya enggak kalah seru dan inspiratif. Saya pamit undur diri. Dan rekan saya. Sampai jumpa.